Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tinta Septiani dengan NIM 120103210024, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di video kali ini saya membuat untuk memenuhi tugas dengan mata kuliah Manajemen Pendidikan dan Pelatihan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Diki Hartanto MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baiklah, saya pada siang ini akan menyampaikan materi tentang instruktur diklat. Baiklah, itu pengertian instruktur diklat. Jadi instruktur itu adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan di bidang atau kejuruan tertentu. Kemudian ada jenis-jenis instruktur diklat. Yang pertama itu ada instruktur terampil. Jadi instruktur terampil itu adalah instruktur yang mempunyai kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan teknis dan prosedur kerja di bidang pelatihan dan pembelajaran kejuruan tertentu. Kemudian yang kedua itu instruktur ahli. Jadi di sini instruktur ahli itu adalah instruktur yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu, pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang pelatihan dan pembelajaran kejuruan tertentu. Kemudian ada ruang lingkupnya. Yang pertama itu instruktur sebagai pelatih. Jadi instruktur sebagai pelatih ini memberikan pelatihan keterampilan sulam kepada penerima manfaat. Instruktur sebagai pelatih yaitu mampu memahami materi pelatihan dan mampu mendemonstrasikan materi pelatihan keterampilan. Yang kedua ada instruktur sebagai pembimbing. Jadi kegiatan membimbing yang diberikan oleh instruktur pelatihan di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi soal PMKS Sidoarjo kepada penerima manfaat berupa bimbingan keterampilan yang bertujuan untuk membantu penerima manfaat dalam memahami materi pelatihan keterampilan sulam dan meningkatkan kreativitasnya. Kemudian ada instruktur sebagai fasilitator. Jadi peran instruktur sebagai pembimbing sesuai dengan teori Suparlan bahwa membimbing adalah proses mendidik yang dilakukan dengan menyampaikan atau mentransfer bahan ajar yang berupa informasi, ilmu pengetahuan, saran, teknologi, dan seni dengan menggunakan strategi dan metode yang digunakan. Kemudian ada syarat-syarat pelatihan instruktur. Itu yang pertama ada teaching skills, yang kedua ada communication skills, yang ketiga ada personality authority, yang keempat ada social skills, yang kelima ada technical competence, yang keenam ada stabilitas emosi. Tugas dan peran instruktur itu yang pertama ada membantu peserta pelatih dalam proses pelatihan, yang kedua itu membimbing peserta melalui tugas-tugas pelatihan yang dijelaskan dalam pelatihan, yang ketiga membantu untuk memahami konsep dan menjawab pertanyaan peserta pelatihan, yang keempat membantu mencari sumber informasi tambahan yang diperlukan peserta pelatihan. Kemudian yang kelima itu
itu mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok jika diperlukan. Yang keenam itu menguji atau mengamati dan mengumpul bukti-bukti serta membuat catatan-catatan kemajuan pelatihan untuk setiap peserta pelatihan. Yang ketujuh itu mendatangkan seorang ahli dari tempat kerja jika diperlukan. Yang kedelapan mengevaluasi pencapaian kompetensi peserta per individu. Yang kesembilan itu sebagai narasumber menguasai materi teori dan mampu mendemonstrasikan materi praktek. Yang ke-10 itu sebagai fasilitator, mampu menjembatani antar peserta dan materi pelatihan. Yang ke-11 sebagai pembimbing, yang ke-12 sebagai penilai. Baiklah, itu materi yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Bagi ibu-ibu yang ingin bertanya tentang materi ini, saya persilakan. Izin bertanya. Silakan. Baiklah. Menurut Ibu, apa ya kendala yang sering dihadapi seorang instruktur dalam sebuah pendidikan dan pelatihan tersebut? Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Ibu Widya, yaitu kendala apa saja yang sering dihadapi seorang instruktur dalam sebuah pendidikan dan pelatihan, ya kan? Jadi itu ada beberapa kendala. Yang pertama itu ada gaya bahasa tinggi. Sangat banyak yang menjadi instruktur pelatihan bagi para pengusaha kecil diambil dari kalangan akademis, terutama dosen. Yang kedua, berbicara terlalu cepat. Tidak jarang para instruktur pelatihan bagi pengusaha kecil yang berbicara terlalu cepat. Kemudian yang ketiga itu ada instruktur kurang berpengalaman. Semakin tinggi jam terbang seorang tenaga instruktur pelatihan, pada umumnya memiliki tarif yang semakin tinggi pula. Yang keempat itu ada wawasan usaha kurang. Sehubung dengan instruktur banyak yang berasal dari kalangan akademis, maka tidak jarang wawasan bisnisnya kurang. Baik, itu jawaban dari saya. Bagi yang lain yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, jika tidak ada, jadi sampai di sini materi pembahasan kita hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah contoh video diklat dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.